Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lari Duyana dari Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas. Hari ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan komunikasi grafis. Nah, yang pertama itu ada cikal bakal alfabet. Cikal bakal penemuan alfabet dimulai dari penemuan tanda-tanda piktograf di Pulau Kreta, bagian dari suku bangsa Minoan yang menggunakan 135 penanda pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 1700 sebelum Masehi, sudah ada penanda-penanda piktograf yang mengawali tulisan secara linear sekaligus yang digunakan untuk menuliskan bahasa orang Yunani. Paistosdis yang memiliki gambar 135 gambar hewan dan manusia berbentuk alfabet ini menjadi salah satu bukti bahwa teknik cetak dengan huruf alfabet telah dimulai oleh Yunani sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Selanjutnya, tulisan Punisia. Punisia menghasilkan satu jenis pewarna alami yang diambil dari zat moluska laut berwarna violet atau purple. Dalam bahasa Latin, purpura asal dari kata purple. Kemudian warna ini dibuat pada jubah kehormatan para bangsawan. Bangsa Yunani mengadopsi tulisan bangsa Punisia pada tahun 1000-700 sebelum Masehi dengan menambahkan 5 huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya, alfabet Yunani. Alfabet Yunani menempati urutan teratas dalam evolusi grafis komunikasi dunia. Bangsa Yunani mengadopsi dari Punisia atau Semit Utara. Tulisan Yunani pada awalnya terbagi dalam dua versi, yaitu Kalkidian di barat dan Ionik di timur. Akhir abad ke-5 sebelum Masehi, Athena mengadopsi tulisan versi Ionik sebagai huruf standar Yunani. Yunani mengadopsi cara baca dari kanan ke kiri karena tulisan mata ayam Punisia dimodifikasi menjadi tulisan artistik. Kemudian berkembang cara zigzag, yaitu tulisan pada baris pertama dibaca dari kanan ke kiri, lalu pada baris kedua dari kiri ke kanan, dan seterusnya dari kanan ke kiri lagi. Cara baca seperti ini disebut dengan istilah boustropedon. Masa keemasan Yunani terjadi pada abad ke-500 sebelum Masehi, di mana komunikasi visual mengambil peran penting sebagai bahasa kedua, terutama pada masa era demokrasi. Selanjutnya, tulisan Romawi. Bangsa Romawi membentuk kekuasaan pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pada awalnya belum memiliki sistem tulisan sendiri. Kemudian mereka mempelajari tulisan bangsa Yunani dan Etruska atau penduduk asli Italia. Kemudian mencampurkan hingga menjadi satu kombinasi huruf baru versi Romawi. Pada awalnya, huruf Romawi menggunakan 21 jumlah huruf kapital selama berabad-abad sebagai sarana komunikasi yang sederhana dan ekspresif. Perkembangan selanjutnya adalah ketika orang Romawi menulis menggunakan pena. Akibatnya muncul 3 jenis tulisan, yaitu quadrata, rustica, dan cursiva. Komunikasi grafis abad pertengahan. Muncul media tulis baru berupa perkamen yang terbuat dari kulit sapi muda yang disebut velum. Hal ini berkaitan dengan persaingan pendirian perpustakaan antara Raja Eumenes II dari Pergamun dan Ptolemy dari Alexandria. Ketika itu, Raja Ptolemy membargo papirus kerajaan Eumenes. Kemudian muncul pula tradisi pembuatan perkamen yang dijilid, yaitu cikal bakal dari buku, yang disebut dengan kodeks, menggantikan scroll yang disebut rotulus. Pada abad ke-8 terjadi saat paling kelam bagi bangsa Roma, di saat berbagai etnis berebut daerah kekuasaan. Saat para biarawan mengungsi ke daerah Katolik, konsentrasi menciptakan buku keagamaan. Charlemagne, tokoh pembaruan dari Frank, memerintah Eropa Tengah tahun 800, mengangkat Pop Leo III sebagai raja kerajaan Romawi Suci dan menyatukan masyarakat Eropa yang porak-poranda. Raja Charlemagne mempunyai inisiatif yang pertama, yaitu memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan agama, menghidupkan kembali keterampilan mengolah desain buku serta tipografi karena penulis berbakat makin berkurang, membuat sekolah di istana dengan mendatangkan sarjana dari Inggris, membuat standarisasi layout, yaitu bentuk tulisan, ilustrasi dengan dimensi ruang dan perspektif, dan mempelopori penggunaan huruf identitas. Masa transisi menuju abad pencerahan.
Masa pertengahan abad ke-12 dari masa Romanesque ke Renaissance disebut zaman Gotik. Masa ini adalah masa puncak feodalisme, namun geliat zaman mulai melihat sedikit sinar pencerahan. Nah, selanjutnya itu ada akhir masa ke-8. Muncul suatu desain masterpiece pesanan Raja Jean d'Ac Berry dari Prancis pada keluarga Limbourg bersaudara untuk membuat buku doa harian dan kalender. Buku pesanan ini dibuat di skriptorium pribadi milik keluarga Duc Berry. Dimulainya tradisi cetak-mencetak huruf pada kertas dengan teknik cetak tinggi di Eropa sebagai bagian dari upaya produksi massal buku yang sangat diperlukan saat itu. Munculnya golongan menengah yang memerlukan bacaan mempengaruhi persaingan berdirinya percetakan. Tradisi membaca yang tadinya hanya didominasi kaum agamawan kini menjadi kebiasaan masyarakat umum. Banyaknya universitas yang berdiri juga mempengaruhi permintaan akan buku. Penemuan kertas di Eropa juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi harga buku yang semakin terjangkau. Selanjutnya ada percetakan pertama Eropa. Buku bergambar keagamaan pertama berjudul Ars Moriendi atau Art of Dying yang dicetak dengan teknik woodblock, berisi ajaran yang membantu umat Kristen saat itu untuk ingat dengan kematian. Tekstil dan kartu remi sudah menggunakan teknik cetak dengan klise terbuat dari kayu di Eropa tahun 1300-an. Tahun 1423 menandai munculnya buku bergambar yang menggunakan teknik woodblock printing. Sekitar 75 tahun sebelum reformasi agama Kristen dimulai pada tahun 1440. Salah satu faktor suksesnya gerakan reformasi tersebut adalah adanya percetakan untuk Alkitab. Percetakan semakin memungkinkan setiap orang bisa membeli buku. Hal itu disebabkan oleh hasil karya dari Gutenberg dari Mainz yang menggunakan timah sebagai bahan untuk membuat huruf bongkar pasang. Selanjutnya ada masa Incunabula. Masa Incunabula adalah suatu masa di Eropa muncul semangat berlomba-lomba mengembangkan ilmu pengetahuan. Incunabula berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat asal atau tempat bermulanya sesuatu. Masa ketika industri buku dan grafis mulai berkembang pesat. Masa dimulai sejak Gutenberg menemukan sistem cetaknya hingga abad ke-15. Secara harfiah, dapat dikatakan bahwa pada masa ini terjadi perkembangan pesat pada bidang percetakan, disertai dengan perkembangan desain grafis, ilustrasi, dan teknik layout percetakan buku atau publishing. Percetakan bermunculan bagai jamur di musim hujan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Gutenberg, William Caston, Albert Dürer, Anton Coorte, dan lain-lain. Selanjutnya, para inovator zaman Renaissance telah mengubah persepsi terhadap informasi dengan menciptakan dua sistem komunikasi visual. Yang pertama, yaitu cara mempelopori penggambaran dunia nyata ke dalam bidang datar dua dimensi. Yang kedua, tipografi telah menciptakan sistem komunikasi yang linear, sekuensial, berurutan yang akibatnya membiasakan manusia berpikir linear juga. Juga kebiasaan menempatkan segala sesuatu sendiri, yaitu menjadi awal sikap individualis. Muncul buku-buku dengan ilustrasi yang sangat detail menggunakan teknik cetak kayu atau woodblock berkolaborasi dengan tukang cetak. Buku ilustrasi pertama diciptakan berjudul Der Achmann aus Bohmen atau The Farmer from Bohmen, karya Albert Pifter. Perkembangan desain buku berilustrasi. Jenis huruf yang digunakan pada zamannya Dürer adalah Gotik. Baru pada eranya Johann Forban, seorang tokoh dari Swiss, menggunakan jenis huruf solid Roman pada karyanya. Di Italia, perkembangan desain dipelopori oleh Konrad Zeuxem dan Arnold Panart sebagai pelopor era penggunaan huruf Roman. Jenis huruf yang diciptakan kedua desainer tersebut mendapat inspirasi dari tulisan tangan Roman kuno. Lalu huruf kapital Roman tersebut dikombinasi dengan huruf Roma abad ke-9 Caroline minuscule, maka jadilah huruf baru dengan istilah double alphabet. Selanjutnya ada komunikasi grafis zaman prasejarah. Yang pertama ada itu pitograf, yaitu lukisan figur-figur hewan pada dinding gua atau gambar-gambar dengan elemen sederhana atau sketsa yang mewakili sesuatu hal. Yang kedua ada petroglyph, yaitu gambar-gambar berupa tanda sederhana menyerupai simbol yang dipahat atau digoreskan di batu-batu. Yang ketiga ada ideograf, gambar-gambar sederhana yang dibuat untuk mewakili gagasan atau ide. Cikal bakal tulisan. Tahun 3000
100 BC, simbol berbentuk gambar masih dominan pada tablet yang digambar dengan cara digores dengan paku terbuat dari kayu yang disebut dengan stylus. Komposisi gambar dibuat dengan pembagian bidang vertikal dan horizontal dengan tablet tanah liat sebagai alat tulis. Evolusi bentuk tulisan memberi kemampuan mencatat informasi menjadi lebih maksimal. Simbol-simbol dibuat untuk mewakili suatu konsep abstrak, misalnya gambar sun mewakili kata siang atau cahaya. Kesulitannya adalah untuk mewakili kata sifat. Adanya tulisan memungkinkan adanya stabilisasi dari adanya peraturan-peraturan yang dibuat. Dengan adanya sistem tulisan, ukuran berat dan panjang jadi lebih standar baku. Undang-undang hukum yang pernah dibuat dengan tulisan cuneiform adalah pada masa pemerintahan Hammurabi. Hukum Hammurabi dibuat di tiang setinggi 2,44 meter terbuat dari batu. Tiang undang-undang tersebut berisi 282 pasal yang disebut dalam 21 kolom gir. Yang terakhir ada cikal bakal identitas visual. Desain yang digunakan penanda kepemilikan sudah barang dan hewan ternak atau penanda hak cipta seperti halnya trademark sebagai antisipasi peniruan sudah dibuat sejak orang Mesopotamia memiliki sistem tulis menulis. Seorang pakar sejarah Yunani, Herodotus, menulis bahwa semua warga Mesopotamia memakai gelang dengan penanda berbentuk silinder di pergelangan tangan. Baik, sekian dari pembahasan sejarah perkembangan komunikasi grafis dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.